Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita, yakni tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Antalidal ammatu rabbataha. Antalidal ammatu rabbataha. Bahwa budak perempuan melahirkan tuannya. Wapi riwayatin rabbaha. Di dalam satu riwayat sebutannya adalah rabbaha. Antalidal ammatu rabbaha. Nah, ini adalah salah satu daripada tanda datangnya hari kiamat, bahwa budak perempuan akan melahirkan tuannya. Tulifa fi ma'naha ala aqwalin, dan berselisih, berbeda-beda di dalam maknanya, ala aqwalin, atas beberapa pernyataan. Jadi ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda berkaitan dengan antalidal ammatu rabbataha, ya, berkaitan dengan pernyataan Nabi bahwa budak perempuan melahirkan tuannya. Asahuha, yang paling sahih akan yang demikian itu, ya, annahu ikhbarun an kasratis sarori wa auladihinna, bahwasanya memberitahukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan an kasratis sarori, daripada banyaknya tawanan perang, ya, tentang tawanan perang. Wa aula dihinna, dan anak-anak mereka. Jadi kalau terjadi peperangan, maka yang kalah perang itu baik tentaranya yang laki-laki ataupun yang perempuan akan menjadi tawanan perang, dan otomatis mereka menjadi budak. Wa anna waladaha min sayyidiha, dan bahwasanya waladaha, melahirkannya, min sayyidiha, dari tuannya, bimanzilati sayyidiha, dengan kedudukan seolah-olah tuannya, dengan kedudukan seolah-olah tuannya. Jadi
Itu di mana sih kucing? Li'anna malal insani sairun ila waladihi. Ya. Jadi kalau budak perempuan itu kan boleh digauli. Boleh digauli oleh tuannya. Asbab digauli, maka budak perempuan itu mengandung, hamil, dan melahirkan anak. Karena bapaknya itu anak adalah tuannya, maka otomatis anaknya si budak perempuan itu tuannya akan menjadi tuannya. Li'anna malal insani sairun ila waladihi. Karena bahwasanya harta manusia sairun ila waladihi akan kembali kepada anaknya. Kan begitu, warisan. Waris harta kita ini akan kembali kepada anak kita sebagai pewaris. Nah, posisi budak itu ibarat barang. Barang. Oleh karena itu budak itu bisa diperjualbelikan seperti barang aja. Bisa diperjualbelikan kapan saja tuannya mau. Karena posisinya laksana barang, maka si budak itu mau laki-laki ataupun budak perempuan akan kembali kepada anak tuannya. Akan kembali kepada anak tuannya sebagai pewaris tuannya. Makanya dikemukakan li'anna malal insani sairun ila waladihi, karena bahwasanya harta manusia akan kembali kepada anaknya. Wa qad yatasarrafu fihi fil hali tasarruful malikina, dan sungguh dia mengolah fihi di dalamnya, ya, di dalam harta tersebut, fil hali pada waktu itu juga, tasarrufal malikina seperti tasarruf orang yang memiliki. Jadi budak itu karena diwariskan kepada anaknya, budak perempuan itu diwariskan kepada anak tuannya, maka anak tuannya itu bisa mentasarruf. Bisa mentasarruf budak tersebut, budak perempuan tersebut. Ya. Karena ibarat barang sih. Ibarat harta benda. Jadi diolah tuh, bisa diolah oleh anak tuannya, padahal anak tuannya itu adalah anaknya si budak perempuan tadi. Tuh. Ya, jadi sesungguhnya dia bisa mengolah di dalam hartanya dalam waktu itu juga seperti tasarruf orang yang memiliki. Ya, jadi kembali lagi tuh. Jadi si tuannya ini sebenarnya anaknya si budak perempuan. Tapi karena budak perempuan itu ibaratnya barang, ya ditasarufkan, diolah, dikelola oleh anaknya sendiri sebagai tuannya. Imma bil izni au bi qarinatil hali. Baik dengan izin atau tanda-tanda
tanda-tanda keadaannya. Au urfil istimali atau adat menggunakannya. Jadi si budak perempuan itu bisa dikelola sesuai dengan keadaan atau adat menggunakannya. Matiin dulu kipasnya nih. Ya biarin matiin aja dia tidur. Matiin dulu. Biarin kau matiin dulu, Bang. Dingin sayanya. Matiin dulu, kalau kita udah kelar baru kita dinyalain lagi. Dia kan tidur, kalau kita kan taklim. Kayak gitu Kong ya. Wa abbara ba'duhum bi an yastauliyal muslimuna ala biladil kufar fataksara sarari. Dan sebagian daripada ulama menerangkan bahwa menguasai orang-orang muslim ala biladil kufar, atas negeri-negeri kafir ya, atas negeri-negeri kafir. Itu pendapat sebagian ulama lagi. Dan sebagian ulama menerangkan bahwa orang-orang muslim menguasai atas negeri orang-orang kafir, fataksaras sarari, maka menjadi banyak tawanan-tawanan perang. Perang. Fayakunu waladul ammati min sayyidiha, maka menjadi anak budak perempuan itu min sayyidiha, daripada tuannya. Anak budak perempuan itu menjadi tuannya. Bimanzillati sayyidiha, dengan seolah-olah menempati tuannya. Lisarofihi bi abihi, karena kemuliaan bapaknya si anak tersebut. Jadi kalau seorang budak perempuan, dia budak, kemudian dia digauli oleh tuannya yang orang merdeka, maka anak budak perempuan tersebut akan menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi budak lagi. Karena itu juga kedudukannya dia menjadi kedudukan tuannya. Nah, inilah tanda-tanda daripada hari kiamat. Sepertinya memang kalau bicara budak seperti ini, ya memang sudah terjadi. Sejak zaman Kanjeng Nabi, para sahabat sudah terjadi. Karena waktu itu kan masih berlakunya hukum perbudakan. Nah, itu adalah pendapat yang pertama. Saniha, kemudian pendapat yang keduanya, anna maknahu annal ima'a talidul muluka, bahwasanya maknanya annal ima'a, bahwa amat atau budak perempuan talidul muluka, melahirkan
melahirkan raja-raja, melahirkan raja-raja. Tuh, ya. Budak perempuan melahirkan raja. Fatakunu ummuhu min jumlatir ra'iyati, maka jadilah ibunya daripada jumlah ra'iyahnya. Is huwa sayyiduha, ketika itu dia, ya, si anak tersebut menjadi tuannya budak perempuan. Nah, itu yang pendapat yang kedua, bahwa budak perempuan akan melahirkan raja-raja. Salisuha, kemudian yang ketiga. Salisuha, yang ketiganya, pendapat yang ketiga, anna maknahu antab sudah ahwalun nas, bahwasanya, bahwa maknanya, ya, makna daripada budak perempuan akan melahirkan tuannya, maknanya antab sudah ahwalun nas, bahwa rusak perilaku manusia. Perilaku manusia sudah rusak, akhlak manusia sudah rusak. Fayak sural bai'u ummahati, maka menjadi banyak menjual ibunya. Nah, tadi kan kita udah kemukakan, budak itu laksana barang, bisa diperjualbelikan. Nah, karena ibunya sebagai budak anaknya, ya, maka kondisi menurut yang ketiga bahwa perilaku manusia telah rusak, ya, perilaku manusia rusak, maka memperbanyak, menjadi banyak menjual aman atau ibunya sendiri, diperjualbelikan ibunya, ya. Ummahatil aulad, yaitu umul walad. Umul walad itu adalah budak perempuan yang melahirkan anak tuannya. Fi akhir zaman, pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Fayak suru tardaduha fi aidil mustarina, maka menjadi banyak fayak suru, bolak-balik si amat, ya, si budak perempuan, fi aidil mustarina, di tangan orang-orang yang membeli. Sono dibeli nih budak perempuan tersebut, dibeli di tangan satu, dibeli oleh pembeli yang lain, dibeli oleh pembeli yang lain. Hatta yastariyaha ibnuha, sampai anaknya membelinya, ya. Sampai anak si budak perempuan itu membeli budak perempuannya, membeli ibunya sendiri. Membeli ibunya sendiri, min ghairi ilmin annaha ummu, karena dia tidak tahu bahwasanya si budak perempuan tersebut adalah ibunya. Sehingga si anak itu memperjualbelikan, ya, memperjualbelikan ibunya sendiri, si anak tersebut. Nah, jika terjadi kondisi begitu, maka akhlak manusia sudah rusak, sudah hancur. Wa min zalika ayyaksural uququ fil auladi, dan dari kondisi yang demikian itu maka adalah memperbanyak
durhaka kepada ibunya, ya. Menjadi banyak kedurhakaan pada anak-anak mereka dengan sebab perilaku mereka dan akhlak mereka sudah rusak, dosa, durhaka. Kalau ibu kita kan harus kita jaga, ibu kita harus kita pelihara, kita lindungi, bukan diperjualbelikan, kan gitu Kang? Iya. Bukan diperjualbelikan. Makanya dikemukakan wa min zalika ayyaksurul ukuku fil auladi. Maka dari yang demikian itu menjadi banyak kedurhakaan terhadap ibu di dalam anak mereka. Jadi anak-anaknya menjadi anak-anak yang durhaka. Fayu'amilul waladu ummahu bima yu'amilu sayyidu ammatahu minal ihanati wasabba. Maka mempekerjakan si anak tadi mempekerjakan akan ibunya, ya kan dibeli tuh ibunya karena sebagai budak perempuan. Anaknya itu membeli ibunya sendiri, ya, sebagai budak perempuan. Payu amilul waladu ummahu, maka anak itu mempekerjakan ibunya sendiri bima yu'amilu sayyidu ammatahu, dengan apa-apa tuan budak perempuannya mempekerjakannya, minal ihanati, daripada menghinakan, wasaba, dan memarahinya. Budak sih mau diapain juga terserah tuannya. Yang jadi tuannya anaknya sendiri. Anaknya tuh nggak tahu kalau itu adalah ibunya sendiri. Si budak perempuan itu adalah ibunya sendiri. Karena dia sebagai budak tuh ibu akhirnya dihinakan, ya kan? Dihinakan oleh anaknya, ya. Dan bahkan anaknya bisa memarahi budak perempuan tersebut yang notabene adalah ibunya sendiri. Nah, inilah tanda-tanda hari kiamat yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti, ya, budak perempuan akan melahirkan anaknya, dan tanda-tanda tersebut sudah terjadi. Masih banyak tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi. Wallahu a'lam kapan hari kiamat itu akan tiba. Baiklah, demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.